welcome to our Funcast in collaboration with Group A and Group C. Okay, so jadi kita bakal spoiler dikit, kita bakal ngebahas tentang revenge porn, lalu toxic relationship, dan juga cyberbullying. Iya. Jadi kita kayak jadi menormalize hal-hal yang sebenarnya itu termasuk ke cyberbullying. Bener banget sih. Sama kalian sadar gak sih, kadang tuh kita pas nonton video tuh kita gak sadar gitu. Terus pas kita buka comment section, ngeliat komen-komen kita kayak, oh iya juga ya. Terus kita secara gak sadar setuju tuh kadang ada ya sama bullying gitu. Up video tentang revenge porn tersebut, dia tahu si korban ini bakal dibully lebih lagi oleh netizen yang nonton gitu kan. Saat yang bikin heboh tuh karena audiensnya ada gitu. Iya, ada aja yang nge-react. Harusnya kan yang duluan ditindak tuh yang nyebar itu kan, yang bikin video itu kan. Tapi karena mungkin dia artis jadi dia yang pertama ditindak. Masa lo tega sih gitu, ya? Ya lo sedih, gue sedih banget sih ngeliatnya. Gue gak nyangka banget ya. Makanya lo kita nih harus stop cyberbullying, kita harus stop bullying, kita harus stop ngangkat hal-hal yang gak berguna di internet. Kayak stop kasih panggung stop kasih panggung. Kayak masa orang yang odading itu lo tahu itu nggak ada lucu-lucunya, dan menurut gue itu kayak bercandaan kasar banget dan tidak berkelas ya. Tapi kayak bisa di up sampai seterkenal itu dan terbuktikan kayak kayak gak guna banget gitu. Bener banget. Terus banyak juga nih beberapa waktu lalu aku lihat di TikTok yang creator di platform mereka tuh bikin video yang kayak, kalau kalian kasih like, kasih hadiah ini aku bakal nyebur, atau balon ini bakal nyebur di kolam lumpur gitu. Iya. Kadang tuh mereka pakai orang yang udah tua gitu kan, kayak neneknya, kakeknya. Dan mungkin cari uang tuh susah, tapi kasihan lah, maksudnya mentalnya dan physical kemanusiaannya tetap dipakai dong. Like that's so mean. Apalagi memanfaatkan orang-orang tua kayak gitu, itu enggak banget sih, itu keterlaluan banget. Masalahnya gini loh, bukan kalian sih, dia itu yang ngelakuin hal-hal yang kayak kamu sebut tadi masih muda kan, kayak masih banyak tenaga, masih bisa berpikir, masih bisa melakukan hal-hal yang lebih berguna lah, yang bisa menghasilkan, dan tidak dengan menyakiti orang-orang, tidak mengorbankan orang-orang tua seperti mamanya, neneknya, kakeknya. Kayak orang-orang yang kayak gitu udah nggak usah diganggu lagi. Kan kita semua masih muda, woy. Kita masih bisa ngelakuin hal yang lebih positif. Iya, benar-benar. Kayak idenya bagus sih, makanya idenya peluang kerja. Dia bisa melihat peluang gitu. Tapi nggak boleh kayak gitu. Cari bentuk yang lebih baik. Daripada bisa lemparin lumpur, mungkin kayak bikin video yang lebih seru ya, kayak aku suka nih nonton like harvesting gitu. Apalagi kalau mereka tinggal di tempat yang banyak buah, pohon-pohon kan bisa tuh ya. Atau mungkin mereka punya keahlian carpenter gitu, mungkin bisa kayak bikin video-video kayak gitu. Terus aku juga pernah nonton video TikTok kayak dia tuh bersihin lahan-lahan gitu. That's so kind, so nice. Itu juga lo dapet pahala gak sih kayak gitu, ya kan? Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu sih, dan nggak akan pernah tahu apa yang mereka laluin. Tapi dari sisi kemanusiaan gitu ya, kasihan banget sih ngeliatnya kan. Ya kita cuma bisa ngasih tahu mana yang baik aja sih. Ya semoga kedepannya tidak semakin banyak lah hal-hal seperti itu yang mengorbankan orang tua mereka, apalagi sampai berendam di lumpur 24 jam kayak gitu-gitu, kasihannya. Kayak masih banyak hal yang bisa lo lakuin buat menghasilkan uang gitu loh. Iya, dan harusnya lo bahagian mereka gak sih, bukannya lo korbanin kayak gitu demi kebahagiaan lo sendiri. Iya, bener banget sih. Tapi sebenarnya bukan cuma yang bikin video sih yang salah, tapi juga viewersnya. Karena dengan audiensnya kirim-kirim hadiah itu kan, jadi mereka makin sering gitu kan. Jadi kayak makin banyak nih cuan, jadi aku bakal lebih sering lakuin ini, bakal lebih lama durasinya. Jadi nggak kan, it's a never ending situation gitu. Dan kayaknya sekarang tuh yang mandi lumpur udah jarang ya gue lihat di TikTok. Mungkin karena ada yang nge-up juga buat stop ngelakuin hal-hal kayak gitu ya, udah ada yang gue lihat sekarang tuh orang nyebur ke kolam gitu loh. Yang sama yang ada balon gede, terus yang kayak mereka nusuk gitu, terus itu kayak meledak di ruangan mereka tuh kayak
kayak suaranya harus bener-bener tuh bener. Banyak sih sekarang form-form. Iya, pokoknya Terus terus gitu deh. yang Nyebur kolam. berkolam itu kalau misalnya dikasih singa dia nyebur gitu kan. Gak tau lah, pokoknya kayak ada sambil lagu-lagunya gitu. Jadi dia nyebur kolam terus kayak sambil joget-joget gitu. Nah gitu. Aku kadang kalau misalnya lihat di live TikTok Iya, itu kan, iya, aku kayak nonton beberapa detik langsung push slide jadi supaya aku tahu apa yang terjadi. Gue langsung not interest kalau Iya. hal-hal yang kayak gitu. Aku nggak report. Iya. Sebenarnya kasihan sih, mungkin kan itu tempat Mata uangnya. pencarian. Tapi kayak itu nggak bener gitu. Iya, kayak back again masih banyak banget hal yang bisa lo lakuin. Apalagi sekarang kan pemerintah juga udah ada program dana bantuan gitu kan. Mungkin kalau misalnya bisa minta bantuan RT RW setempat itu kan bisa dapet ya. Terus bisa cari-cari kerjaan yang lebih baik lah. Atau enggak buat bisnis sendiri bisa kecil-kecilan aja. Iya. Kayak lu masak di rumah terus lu jualin ke temen-temen lo. Bikin risol kayak bikin mie goreng. Iya, jadi poinnya itu bukan si pembuat kontennya doang, tapi buat audiensnya harus lebih aware lagi apa yang harus disupport, apa yang harus ditonton, apa yang harus di-report maybe ya kan. Iya. Gitu. Sama mungkin juga bisa minta bantuan sama kayak government gitu kan. Mereka juga sekarang banyak banget nih yang kayak udah checking kalau misalnya ada video-video yang gak bagus. Iya, Dan juga dari platformnya sendiri kan sekarang juga udah lebih sering kayak gitu. Iya, lebih strict gitu ya. Benar banget sih. Apalagi sekarang banyak banget anak-anak kecil yang nonton. Kalian pernah lihat gak sih TikTok anak kecil yang jadi suka ngelem itu, terus ada yang anak kecil ngerokok gara-gara nonton video, terus ada banyak kasus anak kecil yang mereka udah have sex in such a young age, kayak 8 terus anak SD gitu. Oh, so poor. Dan karena mungkin juga karena kurangnya ini ya perhatian orang tua, jadi Iya. anaknya cuma dikasih aja HP-nya gitu kan supaya anaknya Iya, diem. iya. Mungkin itu bisa jadi salah satu Iya, one of the cost. Iya. Which is really sad karena kan anak kecil gitu harusnya main di luar kan. Misalnya anak kecil nih main lumpur kan gitu-gitu kan. Iya, Kita mungkin dulu main bener. masak-masakan. Kita dulu main masak-masakan, nyubur ke kolam kayak, atau kita Iya. nangkep kodok, Iya. berudu. Main lumpurnya tapi untuk having fun ya, Having bukan fun ya, buat bukan di cari videoin pundi-pundi TikTok. dia. Kayak ya udah main lumpur aja sana. Iya. Apalagi kalau anak kecil mereka belum ngerti arti cyberbullying. Iya. Bisa jadi kalau misalnya mereka dengar kena cyberbullying di internet nih, bisa jadi mereka malah jadi Kena mental. Iya, kena mental. Terus bisa yang kayak there's a lot of cases about like little kids like doing suicide gitu. Oh Iya, ya, self harm. Iya, something like that. Karena mereka sebenarnya belum ngerti banget itu tuh apa, tapi karena mereka ngeliat di TikTok, di Instagram ada orang-orang lakukan kayak gitu, mereka ngikut tuh. Iya, Itu sih bener-bener. Iya, jadi sebenarnya kalau kita cegah satu masalah aja nih, satu isu aja, itu kita udah mencegah untuk masalah-masalah kecil lainnya. Iya. Tapi kalau kita membuka dan meluaskan satu isu, yang lain juga ikut terkena gitu. Sebenarnya semua ini saling terikat gitu ya. Iya. Kayak tadi dari cyberbullying, terus jejak digital, terus revenge porn, terus dari revenge porn dia depresi, terus dia bisa self harm kayak gitu kan. Iya. Apalagi banyak banget orang-orang yang belum tahu misalnya hotline untuk cari bantuan mental atau Iya, hotline buat iya. pencegahan like suicide. Cari sekarang deh. Ntar ya kita taruh di bawah. Nanti kita taruh di bawah ya. Jadi sekarang masalah terbesar itu adalah edukasi tentang social media ini sih. Iya. Karena ini tuh bener-bener luas banget dan susah banget untuk di stop. Bener banget, kita udah hidup berdampingan dengan Iya, sosial dan media. kita tuh nggak bisa dipisahin gitu ya. Itu hampir mustahil gak sih kita Iya. dipisahin dari Dari sosial anak kecil media? umur 3 tahun aja tuh udah pegang iPad, Yes. makan harus Iya. nonton, kalau nggak nonton mereka nangis terus. Bener banget. Itu parah sih. Jujur kalau sekarang tiba-tiba nih handphone kita dimusnahkan Dari dunia ini. gue segila deh kayak gue harus ngapain anjir? Kayaknya 90% Jangan Gen Z bakal our gila. phone, kayaknya kalau data kita habis kita kayak udah nggak bisa nih. Iya. Kalau nggak ada wifi Kayak langsung Iya. bingung ngapain ya. Padahal sebelum ada HP pun kita bisa ngelakuin banyak hal ya. Kita kayak suka keluar gitu. Kalau sekarang mungkin lebih indoor, makan apa-apa, GoFood, Shopee Food Iya. gitu kan. Tapi sekarang susahnya tuh karena banyak orang tua yang sibuk kerja, terus anaknya harus ditinggal sendiri di rumah sama neni mungkin, atau nggak ada yang ngurusin, dan cara gampangnya adalah dengan kasih handphone. True. Tapi gue juga kepo nih. Tadi kan ini balik lagi sih ke isu sebelumnya. Kita kan udah bahas revenge porn ya. Revenge porn itu kan biasanya terbesit di benak yang menyebarkan itu karena adanya toxic relationship ya kan. Kalau dari kalian pernah nggak sih ngalamin toxic relationship? Gak pernah sih. Nggak pernah ya, mana-mana aja. Mana-mana Iya, aja. aku juga nggak pernah sih. Tapi yang dari temen-temen gue Iya. banyak cerita tuh kayak modelan kayak gini.
I'm sorry ya, gue bukan bilang cowok-cowok doang yang bisa melakukan hal ini, cewek juga mungkin terjadi. Ini bisa terjadi kepada siapapun. Termasuk kita juga mungkin bisa kan. Tapi kebetulan temen gue ini kan cewek-cewek ya, karena gue cewek, jadi gue mainnya sama cewek gitu. Nah temen gue nih ada yang cerita kalau cowoknya tuh abusive lah, suka ngata-ngatain lah, suka main tangan, tukang selingkuh. Iya, temen aku juga banyak cerita-cerita kayak gitu. Satu lagi, gak modal, minta dijajanin terus. Jadi bahasa ya. gaulnya tuh kayak mukul dulu gitu ya. Iya, Modal konsep doang. Iya. Itu tuh kayak cowok-cowok apa ya, kayak ya maksudnya dimanfaatin gitu lah. Itu untuk cewek manfaatin cowok, cowok manfaatin cewek, itu tuh sama-sama toxic ya. Iya benar. Kayak hubungan itu bukan berdasarkan cinta, tapi ketoksikan gitu. Buat apa lo lanjutin? Dan gitu. banyak banget orang yang susah banget keluar dari toxic relationship karena cinta, karena terlalu sayang, terlalu bucin gitu. Trauma bond gak sih? Gue pernah baca-baca tuh di Mabon. Trauma bond. Trauma bond. Oh, coba. Apa tuh, Trauma Jer? bond. Trauma bond. Jadi kalau nggak salah ya, trauma bond itu tuh kayak mungkin ya inilah pentingnya parenting ya. Kayak misalnya lo punya anak nih, terus dia Lo punya anak, lo punya kuasa. Oke lanjut ya. Iya kayak misalnya anak lo ini udah terbiasa ngelihat toksikan dari kayak orang bapak tuanya gitu ya. bapak yang mukul ibunya tiap hari Berantem. bapak ibunya cekcokan Dan lempar barang gitu. iya dan anak ini kayak jadi cinta ini memang seperti ini. Jadi pas dia udah dewasa dia dapet cowok pasangan atau Dia pikir cewek yang that's normal ya. It's normal, that's how relationship works. Dan kadang walaupun mereka kayak nggak mau punya pacar yang atau punya pasangan yang seperti orang tua ini atau orang terdekat tuh, mereka tanpa sadar tuh di drawn into someone like that gitu kan. Iya, karena emang ya itu namanya trauma bond. Tuh nggak kayak lo udah sadar nih kayak wah ini toxic nih, gue udah nggak bisa. Tapi lo kayak nggak bisa lepas aja. Dan kadang kalau putus tuh ada ancaman kalau kamu putusin aku mau bunuh diri gitu. Kalau misalnya kamu Itu putusin aku, toxic ya Itu guys. toxic banget. apalagi kalau misalnya mereka tuh udah itu tadi revenge porn. Kalau kamu putusin aku share nih video kita gitu kan. Makanya kalian tuh kalau misalnya dimintain foto atau dimintain video jangan deh guys. Ya kalau bisa jangan. Jangan karena ya ngeri banget ya walaupun dia bilang kayak ini buat aku doang kok atau apa. Ya buat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sebenarnya kan itu urusan mereka yang mau share apapun ke pacarnya, itu sebenarnya urusan mereka. Cuman kita kan nggak tahu ya apa isi pikiran manusia. Benar. Jadi ya lebih baik mencegah ya. Tinggalkan saja. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar. Ya. Terus ya balik lagi, nggak semua cowok kayak gitu, nggak semua cewek kayak gitu. Iya, bisa cowok bisa cewek. Karena aku juga punya cerita kayak punya teman aku di toxic relationship sampai kayak dia tuh sampai dibanting sama pacarnya, terus sampai mau bunuh diri gagal gitu. Terus kan jadinya nggak cuma dia dan keluarganya pun jadi kena kan. Orang-orang jadi tahu. Terus dia bisa jadi malah community-nya yang harusnya support dia tuh jadi menjatuhkan dia gitu kan. Padahal emang susah banget kan kalau dari toxic relationship. Mungkin kita nggak akan tahu ya karena kita nggak pernah kan di toxic relationship. Buat orang-orang yang di dalam toxic relationship tuh mungkin kita anggap bego banget sih lo nggak mau keluar kayak gitu kan. putusin aja mungkin. Tapi nggak segampang itu ya sih taunya. Tapi nggak segampang itu. Iya. Bahkan mungkin orang-orang jarang tahu kalau cowok juga bisa nih di toxic relationship sama cewek. Mungkin cowoknya juga sering dipukul-pukulin, sering dicaci maki, sering dibikin sakit hati juga kan. Terus kayak kalian tahu gak sih, karena mungkin terbiasa kalau misalnya cewek yang dipukul cowoknya langsung kayak wah gue dipukul, abusive. Tapi cewek mukul cowok juga abusive loh, jangan lo pikir Dan kayak itu juga ada loh. ada loh kasusnya. Tapi jarang ada orang yang mau ngangkat kasus itu karena kayak lo kan cowok harusnya bisa jaga diri dong, lo kan cowok harusnya Masa lo dipukul bisa. cewek Iya, nggak harusnya terima, gitu. emang sakit gitu ya. Iya, makanya cowok-cowok ini kayak lebih ke arah menutup diri gitu ya. Malah itu aib buat mereka, jangan sampai orang-orang tahu gue dipukulin cewek gue dan gue cerita ke mereka, jangan sampai gitu. Dan aku pernah baca kalau nggak salah ya, lebih banyak kasus suicide itu lebih banyak cowok daripada cewek. Karena lebih susah buat cowok untuk cerita, to be open tanpa dijudge sama orang sih. Bener-bener kasian sih. Ya, makanya kalau jadi cewek atau jadi cowok mending jangan. Iya. Dan kalau emang udah nggak mau ya putusin gitu. Apalagi orang-orang yang suka selingkuh gitu-gitu kan. jangan. Kayak kamu kalau nggak mau nemenin aku selingkuhin gitu. Kamu kalau nggak mau kirim foto, ya udah aku main sama orang lain. Ya lo bilang aja bye. Sebelum dia udah minta kayak gitu, itu udah sign banget. Red Berarti, flag oke, banget ya sih. Run girls, ya kan.
Kalau dipikir-pikir tuh bikin sedih loh, maksudnya kayak ada gitu terjadi. Kok tega ya orang kayak gitu. Aku kadang kalau dengan kayak gitu kayak kesel gitu, maksudnya kayak apaan sih, kayak kasihan banget loh. Iya, kayak sedih juga. Kenapa kesel bisa juga. kepikiran sampai sana gitu loh. Iya, like where is this audacity come from? Gini maksudnya kayak the audacity Like to do this thing, you know? yeah. Kayak itu anak orang bro gitu kan. Yeah. Bayangin udah digedein sama bapak mamanya Oh my dengan God. cinta Diratukan gitu ya. Yeah. diratukan atau dirajakan, terus tiba-tiba dapet pacar yang menjatuhkan dan Mengancam Iya. lah, abusive Memanfaatkan. lah. Bahkan Iya. ma bapaknya mungkin never been mukulin anaknya. iya. But pacarnya gebak-gebuk. Iya. Kenapa ya bisa segampang itu main tangan? Iya. Atau enggak, let alone tangan deh, kalau misalnya pakai obrolan juga sakit kan. Kayak- Words. Iya, words. Verbal, ya. Iya. True. Verbally abusive. Harusnya kalau lo tahu lo punya masalah, kayak maksudnya lo belum bisa ngontrol diri lo nih, kayak ya udah jangan pacaran dulu aja Iya. daripada lo menyakiti pihak yang lain ya Iya. kan. Iya. Dan Mendingan juga ke terapi dulu deh. iya. Ke psikolog. Dan sembuhin diri lo. Jangan apa ya? Jangan membawa orang untuk masuk ke dalam luka lo juga. Iya, exactly. Iya. Semoga orang-orang yang sekarang misalnya lagi di toxic relationship atau orang yang udah pernah di toxic relationship dan baru aja bisa keluar, pasti kita banyak semangat sih jujur. Buat yang sudah bisa keluar, congratulations. Iya, Buat yang belum bisa keluar, Semangat, pasti bisa semoga keluar. pasti bisa. Atau mungkin misalnya mereka bisa sama-sama berubah gitu menjadi Iya. baik, kan lebih bagus ya. Enggak sih. nih. Salah satu lagi ya, mindset cewek-cewek atau cowok-cowok jangan pernah I can change him, I can Iya. change her. You can never Never. change anyone kalau mereka sendiri tuh nggak mau berubah kan. Ya. Jadi date aja person yang emang pas sama lo. Jangan pernah he's like smoking but I can change him. Just leave Love him me. alone. Just and leave go him away. alone. Someone will take him. Iya, kayak atau nggak kasih dia sembuh dulu dari luka lo. Iya. benar Ya banget. pokoknya jangan karena kalau lo berusaha nyembuhin orang itu bakal bikin lo sakit hati sendiri. Banyak tuh kasusnya, akhirnya gila. Terus suicide. Ya. Oh. Sedih banget, jangan lihat. Apalagi masih muda kan. Ada tuh orang-orang yang benar-benar misalnya benar-benar pintar, benar yang you know achieve a lot in life tapi masih ngerasain itu juga. Jadi itu bisa Iya. terjadi sama siapa aja gitu. Kasian banget mana masih muda. Jadi tapi kayaknya toxic relationship tuh nggak cuma anak-anak muda, kayak orang tua juga deh. Iya, Nah benar itu banget. sebelum terlalu jauh sampai ke pernikahan, apalagi kalau pernikahan tuh udah kayak suci, it's Iya. sacred, it's official. Jadi kalau misalnya udah tahu di awal, mending langsung aja selesai kalau And bisa. Dan kalau misalnya udah lanjut nih dalam hubungan, karena kan kalau udah masuk hubungan yang official, udah nikah dan misalnya udah punya anak, pasti banyak banget yang dipikirin. Bener Banyak banget. banget alasan orang yang stay in marriage because oh yeah, it's for the kids, you know, I was thinking of their future. Kasian. Padahal Tanpa anak-anak dia hidup di lingkungan yang sebenarnya tidak Iya. sehat juga, itu juga tersakiti sih sebenarnya. Dan mereka bakal mendapatkan pasangan, kemungkinan besar bakal mendapatkan pasangan yang toksik juga. Karena lingkungan dia seperti itu. Iya. Atau mungkin dia capek dan malah itu yang menyebabkan dia like depression, you know, Iya. suicide. Suicide. Iya. Kan kasihan gara-gara masalah lo jadi anak lo yang kena. Kan kasihan banget. Jadi ya pikir-pikir lagi ya sebelum mengambil keputusan, baik itu pasangan kita sendiri atau teman kita, bahkan toxic relationship kan nggak cuman cewek sama cowok, maksudnya pacaran ya kan, nggak itu doang ya, bisa juga dengan circle lo, kira-kira toxic gak tuh? Kalau toxic cari circle baru atau Iya. sendiri dulu sebenarnya juga nggak apa-apa sih kalau Iya. emang orang-orang di sekitar emang lagi toxic ya Iya. banget. Dan kalau misalnya kita nyadar sebenarnya kita nih yang toxic, Iya. ya kalau bisa Ubah ubah diri diri. sendiri dulu. Sadar Karena- diri ya. Iya harus sadar diri karena kadang kita tuh nggak nyadar kan kita. Introspeksi. 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 Ah ya, introspeksi. Iya, introspeksi diri. Dan itu tuh penting banget nyadar dari diri sendiri dulu. Karena supaya nggak keterusan nyebar-nyebarin hoax. Bener-bener banyak banget sebenarnya masalah tentang ini ya, circling around this topic yang sebenarnya kalau kita ngobrol kita bisa ngobrol nih sampai berjam-jam, Iya. sampai berhari-hari, bermalam-malam. Sampai subuh, sampai malam lagi. Mungkin kita conclude kali ya. Kira ada yang mau ditambahin lagi. That's all sih for me. Iya. Mungkin di next episode
Iya, mungkin kalau dari gue, semoga kita semua bisa lebih aware lagi dengan lingkungan kita, tentang orang-orang di sekitar kita lah ya. Iya. Baik itu dari teman, pacar, sahabat lo, dilihat-lihat lagi kira-kira dia bisa memberi dampak yang positif atau bahkan negatif ke diri lo atau enggak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa pilah-pilah teman ya. Daripada Penting sih itu, in the penting. future kita nggak tahu apa yang bakal dia lakuin. Jadi lebih baik jaga diri dari sekarang sih gitu. Dari Syosha? Kalau dari aku apa ya? Ya kalau misalnya temennya ada yang berhubungan toksik ya, jangan kalian kata-katain, kalian rangkul aja, kalian bilangin dengan baik-baik, kalian sadarkan, kalian deketin temennya itu, kalian ya nasehatin aja Iya. baik-baik gitu, bukakan matanya dia. Jadi gitu, karena orang yang ya gitulah mereka tuh nggak ngerti gitu. Iya. Karena Jadi dia lagi kalut ya Iya, kan. jadi butuh lo banget, jangan malah lo katain ih pip 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 terus lo tinggalin, jangan, nggak baik. Dan selain itu banyak nih ketika kita coba, misalnya kita approach orang yang toxic, kita coba bantu mereka tuh malah ngerasa toxic itu keren gitu. Kalau orang udah orang kayak What does that gitu, mean? No. kayak mereka ngerasa Nobody does that. dengan aku jadi bad, aku bakal keren gitu. Aku kelihatan keren nih, aku selingkuh aku bakal keren gitu kan. Ada orang yang kayak gitu. Itu udah nggak zamannya lagi nggak sih? Tapi masih ada. Tapi masih ada sih orang Oh kayak my gitu. god. Jadi daripada kita susah payah membantu orang juga, sometimes we just need to let them be and let them experience dulu. Iya. Dan Iya. kalau mereka nyaman dan kita nggak bisa bantu, ya udah. Ya. Dan sampai lo ikutan gila. Iya, kita harus kita move bantu on. sebisanya kita. Kalau kamu udah nggak bisa ya udah. Jangan sampai kita drag ourselves Iya. into that position dan Iya. sampai kita yang sampai sakit gitu. Ya, benar. Kita harus set boundaries juga Iya, kali ya buat benar-benar. diri kita sendiri. Ya jaga diri sendiri dulu lah ya. Karena sebelum kita nggak menjaga semua orang tuh lain. mau dibantu. Bener banget. Iya kan? Bener banget setuju. Iya benar sih. Dan setelah kita bisa bantu ya udah bantu. Kalau udah nggak bisa ya mau gimana Kalau lagi too kan? much At least for kita us. udah bantu lah ya. Iya. Udah kita kasih tahu lah ya. Kalau lo nggak mau bilang, lo udah urusan lo. Mungkin kita di sini cuma bisa ngasih tahu itu ya, apalagi kita juga dari tim yang nggak pernah ngerasain ya, cuma experience Iya. orang-orang terdekat Ini kita. cuma perspektif iya kita perspektif masing-masing kita tuh aja. kayak gini. Semoga teman-teman bisa belajar something dari obrolan kita malam ini. Bener sih. Dan Yang ngalor ngidul, semoga Iya. tetap ada yang bisa diambil ya hikmahnya ya. Amin. semoga semuanya baik-baik aja sih. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Semoga kita dilindungi oleh orang-orang yang tulus. Dan kita bahagia selalu. Semoga kita bertiga juga bisa jadi orang-orang yang baik buat semua. Amin. Mungkin kita secara nggak sadar juga pernah jadi ini ya, contributing to cyberbullying. Iya. Itulah Siapapun mengapa yang ngerasain maaf iya, banget ya. iya, Kita makanya maaf kita hari ini ngangkat topik ini karena ini yang kita sering dengar, Iya. yang kita sering lihat dan kita experience. Iya, Jadi bener banget. dan mau Itu share pengingat diri Iya. sendiri juga ya. Kita pengen kita dan yang nonton juga lebih aware lagi tentang isu-isu yang kita sebutin tadi Iya. gitu ya. Jadi tidak menormalize hal-hal yang sebenarnya tidak baik gitu. Oke. Jadi mungkin buat malam ini gitu aja. So thank you for watching Kita dari Funcast Fun Podcast. Bye bye guys. See Bye-bye. you on the next episode. Kalau kalian ada saran topik yang mau dibahas, jangan lupa Comment, comment comment. down below. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita kalau Oh, ya. mau personally DM kita atau mau kasih cerita-cerita. Mau curhat. Kita Iya. open banget walaupun kita jarang update. Ya atau mungkin kalian next time kita bisa Ngundang mereka nih. Boleh Buat banget. obrolan. Lo Kita bacain ngobrol cerita-cerita bareng. orang kayak Iya. aku digebukin Oh my god, it's so gitu. fun. Itu seru banget Seru sih. Terus banget. kita komentarin nanti. Boleh Oke. dong DM aja. Bye bye guys.